Rekan-rekan yang saya dicintai Allah, ketika saya mementoring sebuah organisasi, biasanya bertanya, akar masalah itu apa sih di organisasi ya, terutama organisasi sosial, dakwah, pendidikan itu ya. Setelah sekian ratus ya, mungkin 100 lebih saya mentraining pondok pesantren pondok sekolah Islam. Masalahnya itu rata-rata ya 6 ini ya. 6 ini selesai, Anda mulai organisasi akan maju ya. Yang pertama mindset. Ya, mindset itu pola pikir. Kalau misalnya ya kita punya pola pikir kita tidak perlu SOP ya, selamanya nggak akan ada SOP. Kalau kita punya mindset, oh organisasi saya se-kabupaten sudah paling baik Pak Sofyan, ya kita nggak akan pernah meningkat menjadi terbaik regional maupun nasional. Itu mindset ya, harus kita samakan dulu. Dan ketika kita mindset belum sama rekan-rekan, digerakkan tidak bisa. Kalau dipaksa digerakkan akan konflik. Maka nanti di slide selanjutnya agak loncat sedikit. Pertama kali kita menyusun organisasi, 2 hal yang harus ada. Yang pertama visi. Visi itu cita-cita jauh ke depan. Yang kedua adalah value. Value nilai. Nilai akhlak yang kita junjung bersama dan kita lakukan bersama. Nah, value ini berarti nanti kita nyamakan mindset ke arah value ini ya. Kemarin disepakati di Aluda itu ya kita di permukaan membaur dengan umat, intinya begitu. Maka ya kita segala sesuatu yang berhubungan dengan umat harus kita atur ke arah ke sana. Jangan sampai kita dalam tanda kutip eksklusif misalnya. Itu jangan sampai, karena value-nya adalah memang kita berkontribusi untuk umat. Setelah mindset benar, sama, semuanya kompak, kita gembleng kedua, masalah mental. Mental itu ya banyak ya, intinya mental adalah bagaimana sifat tentang pengendalian diri ya, rajin, kinerja tinggi, tepat waktu, pandai ngelola uang, ya infak, sedekah. Intinya ke arah situ. Kalau dalam organisasi berarti kinerja ya, rajinnya kita bekerja itu jadi hal utama. Kalau ngubah mindset itu biasanya saya lakukan dengan training yang TOTHR tadi, atau training di tiap unit ya, di SDI, TAUDA-nya. Tetapi kalau mengembleng mental itu dengan mentoring. Mentoring itu pasti ada penugasan. Kalau di SD berarti nanti kita tugaskan guru-guru untuk bagaimana konseling berbasis Stephen ya. Setelah ditentukan tipenya, kemudian dia mengkonseling gimana sampai tingkat praktek di semua lini ya. Gimana Pak Sofyan kalau semua kinerjanya pengurus lemah semua ya, dimentoring satu persatu dari atas dulu ya, dari pimpinannya dulu. Kalau nggak bisa ya dari level paling bawah bisa saya. Ke kinerja paling bawah meningkat, ya, hasil sudah jelas, nanti merembet ke atas ya. Sedikit meloncat biasanya kalau kita nyusun organisasi itu dari atas ke bawah ya, dari pimpinan ke anggota. Tetapi kalau evaluasi dari bawah dulu, karena itu pekerjaan real. Kalau dievaluasi dari atas nanti kesulitan. Kenapa? Kalau atas kan cenderung pada masih bentuknya konsep sistem, itu dievaluasi agak sulit ya. Yang paling mudah adalah dari bawah, karena dia sudah bekerja real di lapangan, yang dilakukan sudah real, sehingga dievaluasi gampang. Dan biasanya kita wujudkan angka ya. Kita wujudkan angka, misalnya di sekolah yang bermasalah kemarin 3, nanti setelah 3 bulan lagi yang 1 sudah sembuh, sudah normal, berarti kan sudah naik ya 33%. Sekarang kemarin yang bermasalah 3 sekarang jadi 2. Kita jadi mudah untuk mengevaluasi. Permasalahan yang ketiga itu penataan SDM ya. Karena Aluda mungkin efektif saya mentoring baru 2 tahun terakhir ya, atau ya 2 tahun terakhir ya, dengan ditandai dilaksanakan TOTHR based on Stephen. Itu ya penempatan banyak nggak tepat, termasuk nanti merembet ke masalah berikutnya, leadership, komunikasi. Itu biasanya juga dari penempatan dulu ya, penempatan yang nggak tepat sehingga nanti muncul beberapa konflik ya. Orangnya dianggap kompeten tanpa ada ukuran, misalnya ya, oh si A itu pinter kayaknya, tempatkan jadi ketua, ternyata nggak bisa. Kemudian dia marah-marahi pimpinannya, akhirnya konflik, dia tidak terima, dia sakit hati, terjadi konflik antara pimpinan dengan
si personal yang diangkat tadi. Salahnya di mana? Kenapa terjadi konflik? Karena apa? Orang ditempatkan dan diberi kompetensi. Jadi jangan sekali-kali menempatkan seseorang sebelum di training ya. Saya bisa kok, kamu harusnya bisa. Tidak bisa begitu ya. Kita harus standar. Misalnya saya ingin memahamkan personal tentang bagaimana penataan SDM, menggembleng mental, menggembleng mindset itu dengan THR, maka ya Al-Huda yang nantinya yang boleh jadi pengurus yang sudah lulus THR. Yang batch kedua kemarin yang lulus cuma 7 ya. Dan yang 7 itu saya lihat ya kinerja mereka bagus di lapangan ya. Karena sudah terlatih dengan mengikuti dan melaksanakan tugas-tugas selama 10 hari dilaksanakan THR. Jadi THR, Training on Trainer Human Resources based on Stephen ini saya laksanakan 10 hari ya. Tapi sebulan 2 hari materi, kasih 2 tugas. Nanti bulan kedua 2 hari lagi. Tugas pertama dievaluasi hari ketiga, tugas kedua dievaluasi hari keempat. Ini juga kasih tugas lagi, tugas ketiga keempat. Kemudian bulan ketiga 5 ke 6 berarti sama ya polanya ya. Tugas ketiga dievaluasi pertemuan ke-5, tugas keempat dievaluasi pertemuan ke-6 dan seterusnya sampai selesai. Insya Allah yang semuanya mengerjakan tugas, kemampuan manajemennya akan meningkat dan itu sudah terbukti. Mereka yang lulus bagiannya kita minta menjadi tim EO untuk batch selanjutnya dan saya lihat sudah ada peningkatan kinerja ya. Mereka ditambahi pekerjaan bisa melaksanakan dengan baik. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah leadership. Nanti saya pisah jadi 2 ya rekan-rekan semua. Leadership ini yang berbasis Islam, ada yang berbasis manajemen umum yang disusun oleh para ahli manajemen leadershipnya ya. Tentang manajemen leadership yang Islam itu gimana, Rasulullah dalam memimpin sahabat akan saya bongkar. Kebetulan Huda ini banyak ustadz kompeten ya, yang dokter juga ada 2, yang S2 beberapa, dan sebagian besarnya memang fokus di dunia keagamaan. Mohon maaf nanti kalau saya ada salah dalam menukil hadis, ayat, sirah nabawiyah maupun kaul ulama, mohon untuk diluruskan ya, karena saya basicnya bukan dari pondok pesantren. 4 leadership. Yang kelima komunikasi ya. Saya tadi pagi habis menemui salah seorang personal Al-Huda ya, dia ngeluhkan pimpinannya, intinya apa? Ya miskomunikasi ya. Apalagi nanti ini ya, di slide selanjutnya akan saya bahas agak detail. Misalnya ya, antara pimpinan dan bawahannya tipenya sama, itu peluang untuk miskomunikasi tinggi. Kalau mentalnya belum positif, kebetulan tadi itu pimpinannya insting, bawahnya juga insting. Ini pimpinan pusatnya di sebuah divisi, ini level 2-nya konflik terus. Di cabang yang lain, departemen ini divisi, kepala divisi ini kepala departemen. Di kepala cabang yang lain yang juga insting, juga konflik dengan si ini. Itu berarti apa? Ya penataan SDM. Penataan SDM kalau tidak bisa digeser, diganti tetap insting, bawahnya insting, maka nanti di materi yang selanjutnya ada indikator mental positif tiap tipe ya. Kalau insting misalnya dia itu kan tidak fokus, tidak tuntas, pemarah itu ya, itu harus diredam. Dengan apa caranya? Ternyata setelah saya pelajari ya dengan ibadah dengan porsi yang tinggi. Kalau selain insting tidak harus dengan ibadah porsi yang tinggi dia bisa mencapai mental positif, tapi kalau insting itu sulit. Beberapa insting yang masih tidak fokus, tidak tuntas, masih pemarah itu ketika saya tanya, minimal tahajudnya itu juga nggak bagus ya, kadang tahajud kadang enggak gitu. Ada yang bertanya, Pak sebenarnya saya sudah 11 rakaat tahajud kok masih pemarah, saya insting, ya kurang lama ya. Bisa 11 suratnya panjang, atau kalau 11 nggak bisa panjang suratnya belum apa ya, mungkin tambah lagi sholat yang lain ya, sholat hajat misalnya dilaksanakan sebelum subuh ya. Itu komunikasi. Yang keenam, pola problem solving ya. Tadi pagi itu saya mengarahkan salah personal begini. Ya Mas, kalau kita berorganisasi yang bagus kita puji-puji, yang jelek kita singkirkan, ya lama-lama bubar nanti.
organisasi kita. Tidak boleh seperti itu. Rasulullah itu menasehati dengan bijak. Saya anggap dalam tanda kutip yang imannya rendah, misalnya Arab Baduy yang kencing di masjid, itu dengan bijak beliau, tidak menyakiti hati. Tapi ketika bertemu Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman yang itu levelnya presiden atau khalifah, beliau juga bisa menggembleng dengan tepat itu. Nah, konsep ini nanti yang kita terapkan di Al-Huda dan juga semua pondok pesantren, yayasan, sekolah yang saya mentoring ya. Bagaimana kita mengambil pola pembelian Rasulullah pada sahabat ya, semampu kita. Dan ketika saya menjabarkan ini dan saya praktekkan di berbagai organisasi, mereka mengikuti dengan baik, alhamdulillah kinerja naik ya. Ini berbasis Islam, tapi nanti didukung oleh berbasis ilmu psikologi yang lain kayak Stephen, kemudian banyak ya sebenarnya konsep-konsep manajemen yang sudah saya pelajari ya, tapi secara umum di berbagai ranah kehidupan skemanya saya masuki Stephen. Jadi kalau rekan-rekan melihat saya itu materinya semua Stephen, sebenarnya juga enggak juga. Apalagi kalau Anda mengatakan roh materi saya Stephen, juga enggak juga. Nanti kalau sudah sampai leadership akan saya sampaikan pada Anda semua, roh materi saya adalah pemimpin yang adil ya. Karena dengan seperti itu nanti dia akan bisa mengendalikan organisasi dengan baik. Pemimpin yang adil itulah nanti yang akan menjalankan sistem pertama kali dan memberikan contoh pelaksana sistem pada semua pengurus dan anggotanya ya. Jadi kalau anak buahnya nggak pinter berorganisasi, berarti ya yang bermasalah pimpinannya ya. Untuk akar masalah cukup itu, nanti kita lanjutkan ke slide selanjutnya.